Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kinan. Di sini bakal mengajarkan matematika mengenai nilai tempat dan penggunaannya. Pertama-tama kita akan belajar mengenai urutan bilangan. Nah, di sini kakak punya banyak nih buah-buahan. Yuk kita hitung masing-masing buah. Kalau kita hitung, buah apel di sini ada sebanyak 24 buah. Buah jeruk di sini ada sebanyak 20 buah. Dan buah pisang di sini ada sebanyak 27 buah. Kemudian, kita urutkan bilangan-bilangan tersebut. Nah, untuk mengetahui urutan bilangan tersebut, kita harus mengetahui jumlah terbanyak dan jumlah paling sedikit. Nah, mana sih yang paling sedikit? Ternyata yang paling sedikit adalah buah jeruk. Nah, untuk buah yang paling banyak adalah buah pisang. Nah, untuk mengurutkannya, definisi dari yang paling sedikit artinya kita mengurutkan dari bilangan yang jumlahnya paling kecil hingga paling besar. Kebalikannya dengan urutan dari yang paling banyak. Kita harus mengurutkan buah-buahan tersebut dari jumlah yang paling besar hingga yang paling sedikit. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa buah jeruk merupakan buah yang paling sedikit dan buah pisang merupakan buah yang paling banyak. Oleh karena itu, dari yang paling sedikit urutannya adalah jeruk, apel, dan pisang. Sedangkan urutan dari yang paling banyak adalah pisang, apel, dan jeruk. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah mengetahui kan urutan bilangan dari angka 1 hingga 100. Nah, kalau begitu kalian pasti mengetahui mengenai angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Nah, angka yang barusan aku sebutkan tadi itu merupakan bilangan puluhan. Sedangkan bilangan satuan merupakan bilangan yang masih kita hitung menggunakan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu merupakan bilangan satuan. Nah, sebagai contoh, di sini kita memiliki 22 gelas. Di sini kita memiliki puluhan yaitu 20 dan memiliki satuan yaitu 2. Oleh karena itu, ketika puluhan dan satuan itu dijumlahkan, maka akan berjumlah sebanyak 22 gelas. Nah, angka 2 di 20 disebut sebagai puluhan, dan angka 2 di 2 ini disebut sebagai satuan. Oke, baik. Kita akan berlanjut ke materi selanjutnya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Sebelumnya, kalian pasti sudah mempelajari puluhan dan satuan kan? Nah, itu akan sangat membantu kita dalam mengerjakan pengurangan dan penjumlahan dua bilangan. Nah, dua bilangan itu apa sih? Dua bilangan merupakan bilangan yang terdiri dari dua angka, dimulai dari angka 11, 12, dan seterusnya hingga 99. Dalam mengerjakan penjumlahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih bentuk dari penjumlahan menurun. Syaratnya yang pertama, angka yang lebih besar kita letakkan di yang paling atas, kemudian angka yang paling kecil kita letakkan di yang bawah. Kemudian kita membentuk garis dan menggambar lambang dari penjumlahan. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut kita letakkan di bawah garis tersebut. Cara menghitungnya tuh mudah adik-adik. Pertama, kita tambahkan terlebih dahulu angka yang di belakang, yaitu angka satuan. Kemudian kita letakkan hasilnya di bawah garis. Kemudian kita tambahkan angka yang di depan, dan hasilnya kita letakkan kembali di bawah garis. Sebagai contoh, kita menjumlahkan 27 dan 20. Berarti kita menjumlahkan terlebih dahulu angka 7 dan angka 0-nya. 7 tambah 0 itu sama dengan 7, 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka hasil penjumlahan dari 27 dan 20 adalah 47. Kita akan ke selanjutnya, yaitu pengurangan. Nah, bentuk pengurangan menurun juga sama dengan penjumlahan penurun. Pengerjaannya pun juga sama. Pertama-tama kita kurangkan terlebih dahulu angka yang di belakang atau angka satuannya. Lalu hasilnya kita letakkan di bawah garis. Kemudian kita kurangkan angka di depannya sebagai puluhan.
Hasilnya kita letakkan pula di bawah garis. Sebagai contoh, angka berikut, yaitu pengurangan dari 47 dan 25. Pertama-tama kita kurangkan terlebih dahulu angka yang di belakang atau angka satuannya, yaitu 7 dan 5, yang hasilnya adalah 2, kemudian kita letakkan di bawah sini. Lalu kita kurangkan lagi 4 dan 2, atau angka yang di depannya sebagai puluhan, yaitu hasilnya 2, dan kita letakkan di bawah sini. Oleh karena itu, 47 dikurang 25 hasilnya adalah 22. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai pelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya, adik-adik kita akan mempelajari sifat dari penjumlahan, yaitu pertukaran dan pengelompokan. Nah, di pertukaran ini diketahui bahwa 10 ditambah 5 adalah 15. Dengan menggunakan sifat pertukaran, maka ketika angka 5 dan angka 10 ditukar tempat, seperti di bawah ini, 5 ditambah 10, maka tetap akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 15. Nah, untuk sifat pengelompokan, diketahui penjumlahan dari angka 10, 4, dan 3 akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 17, jika penjumlahan antara 10 dan 4 didahulukan, ataupun penjumlahan antara 4 dan 3 didahulukan, seperti di atas ini. Jika angka 10 dan 4 didahulukan, menghasilkan angka 14, kemudian ditambah dengan 3, hasilnya adalah 17. Begitupun jika penjumlahan antara 4 dan 3 didahulukan menghasilkan angka 7, kemudian baru ditambahkan angka 10, mereka juga akan menghasilkan angka 17. Inilah merupakan sifat dari penjumlahan. Kita akan belajar ke materi yang selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari pemecahan soal di kehidupan sehari-hari. Kakak mau bercerita nih, suatu saat Joni sedang bermain bola bersama 34 anak lainnya. Tetapi 13 teman Joni juga ingin bergabung untuk bermain bola. Nah, kira-kira berapa orang ya yang bermain bola? Oke, dari cerita ini diketahui bahwa mula-mula terdapat 34 anak yang bermain bola. Kemudian datang lagi 13 anak untuk bermain bola. Jika kita translate atau kita ubah ke bentuk kalimat matematika, berarti 34 ditambah 13, yang hasilnya adalah 47. Nah, adik-adik masih ingat kan penjumlahan dua bilangan? Hayo, yuk kita coba ke soal cerita berikutnya. Nah, Paman memiliki jagung sebanyak 47 batang. Lalu diberikan kepada Alina sebanyak 15 batang. Kemudian Paman membeli lagi sebanyak 24 batang. Kira-kira berapa ya jumlah jagung Paman? Pertama-tama Paman memiliki 47. Kemudian si Alina meminta 15 jagung dari Paman. Berarti 47 jagung Paman berkurang 15. Kemudian Paman membeli lagi sebanyak 24. Nah, ini merupakan kalimat matematika dari soal cerita ini. Nah, sekarang kakak tantang kalian ya untuk menjawab pertanyaan detektif ini. Ayo coba hitung berapa jumlah jagung Paman. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih. Dadah.